Shalom Elevate, kembali berjumpa. Kita bersama-sama, kita rindu mau menyembah dan memuji nama Tuhan kita. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Sebab Allah yang kita sembah, Allah Raja mulia yang layak ditinggikan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata dalam hidup kami. Besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan dan selamanya. Kami muliakan Engkau. Dan sungguh hati kita mau katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyata di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan,
besar, Kau sungguh Allah yang setia. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ketinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Surah-surah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang kami sembah, yang kami puja, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus, Tuhan Allah kami Bapa. Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati kami pada siang hari ini melalui ibadah-Mu Tuhan. Nama Engkau yang dipermuliakan, nama Engkau yang kami puja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh rindu mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama dengan imammu katakan, amin. Suara-suara bagi Tuhan sekali lagi. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, oh betapa dalamnya kasih setia-Mu Tuhan. Betapa besarnya kebaikan-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapannya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh mari katakan, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan. Kembali katakan, betapa dalamnya, yes. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupan. Sejak Kau hadir dalam hati kami, hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Sungguh kita bersuka cita pada siang hari ini. Naikkan pujian-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan, Roh Allah yang begitu baik bagi setiap kita. Haleluya.
Mari kita katakan dengan sukacita, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, yes. Kasih setiamu betapa besarnya, Kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesusku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupan, kau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Sungguh kau Allah yang setia, kau Allah yang baik, dan kita mau nyatakan, 'cause you are good all the time. Haleluya. Let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let me worship you. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. 'Cause you are good, you are good. Yeah. Clap your hands together. Sing out. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And we sing, people from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We
are good all the time. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Lebih dari semua hasrat kami yang kami rindukan, hanya Engkau Tuhan. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Bersama kita katakan dengan segenap hatimu. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Kau Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Raja, segala raja, Raja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Kerajaan hidup dalam pemerintahan-Mu. Katakan kembali, lebih dari semua hasrat, lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku selalu ikut rencana-Mu. Kau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Rajaku, Tuhanku Yesus. Oh, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja, Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Dan kami sebagai anak kerajaan-Mu, anak kerajaan, mau hidup dalam pemerintahan-Mu Tuhan. Pemerintahan-Mu, oh Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Shalom Elevate, sore ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Ya, kita akan berdoa tentunya untuk mengawali segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan, kami akan mengenali hati Bapa di surga lewat firman. Dan kami tahu bahwa firman Tuhan ini punya potensi untuk mengubah hidup kami dan menjadikan kami serupa dengan gambaran anak tunggal Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Temani kami Roh Kudus, kami sangat memerlukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh-sungguh berharap dan bersyukur. Amin. Elevate. Satu ketika teman saya bercerita tentang sebuah kejadian tentang kleromologi ini, ya. Saya dengar cerita ini dan saya ya tersenyum karena ya jelas itu keliru ya. Dia bercerita mengenai ada bule yang untuk pertama kali datang ke Indonesia, terus kemudian dijemput di Soekarno-Hatta, terus dari bandara mereka naik bis, dan kemudian dia kaget, dia bicara dengan temannya. Dia katakan, "Oh, dia amazed sekali begitu loh. Kenapa? Karena ternyata orang Indonesia pintar bahasa Inggris semuanya. Temannya terheran-heran, dari mana kamu tahu bahwa orang Indonesia bisa bahasa Inggris begitu. Nah, bule ini bicara, tiap kali bis mau berhenti, itu orang Indonesia bicara loh, teriak loh, stopping here, gitu loh. Nah, temennya tertawa, ternyata yang diucapkan, yang di telinga orang bule tersebut, yang katanya stopping here, ternyata sebenarnya orang Indonesianya mengucapkan bukan stopping here, tetapi stopping gear, mirip bukan? Nah, saya beri judul kleromologi, karena kenapa? Karena banyak orang Kristen sebenarnya terjebak dalam kleromologi ini. Keliru kalau dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keliru itu artinya mengandung pengertian salah, ya, kilaf, silap, ya. Terus kemudian, nah ini sesat. Nah, terus kemudian kalau saya buka catatan saya ada kata tertukar. Yang paling banyak diambil tentunya keliru itu salah, ya. Nah, ini yang terjadi. Banyak orang Kristen tidak sadar kalau mereka keliru. Lah, kalau ada loginya apa? Nah, logi itu dari logia. Jadi kleromologi sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kekeliruan. Nah, orang Kristen itu banyak sekali keliru. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan mengenai apa? Mengenai kekeliruan yang terjadi di antara umatnya, di antara murid-muridnya. Saya akan ambil contoh salah satu peristiwa ya. Ketika Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, dia nunjuk ke bangunan Bait Allah yang sebelumnya Tuhan Yesus ngomong bahwa bangunan Bait Allah itu akan diruntuhkan. Dan itu memang terjadi pada tahun 70. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Yesus dalam private conversation, ya, dicatat seperti ini. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, nah ini, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, itu mengenai bangunan bait suci yang akan runtuh, yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Terus dikatakan apa? Ya, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saya abaikan mengenai bangunan bait suci karena itu sudah terjadi. Terus yang paling kita highlight adalah apa? Bila mana itu akan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus itu tidak jawab pertanyaan tiga itu dengan gempa bumi, kelaparan, perang, wabah, sama sekali tidak. Tapi Yesus menjawab pada awalnya, itu akan diucapkan setelahnya. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus ngomong, ya, maka jawab Yesus kepada mereka, bicaranya seperti ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau saya terjemahkan hari-hari, katakan waspada supaya jangan ada orang yang membuat kamu keliru, gitu loh ya. Walaupun ya setelahnya Yesus ngomong perang, kelaparan, gempa bumi, ya, dan ada wabah, tetapi Tuhan Yesus beri highlight mengenai penyesatan. Ya, kekristenan ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ngelihat kekeliruan itu dibangun justru oleh mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan.
ya, mengaku sebagai hamba Tuhan. Jadi kekeliruan ini sistemik yang terjadi ya, yang terjadi secara sistemik dan masif sehingga banyak orang Kristen tidak sadar mereka sekarang ini menghidupi kekeliruan. Nah, ya, saya kembali lagi buka Alkitab, saudara. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-6. Kejadiannya TKP-nya di Tesalonika. Nah, ini orang-orang Kristen itu dikenal sebagai apa? Orang yang membalikkan keadaan, membalikkan segala sesuatu. Kekeliruan yang terjadi selama berabad-abad dikembalikan ke posisi yang semula. Tetapi justru di mata pemercayanya, mereka yang percaya pada kekeliruan, nganggap bahwa apa? Rasul Paulus ini justru lah yang keliru. Nah, ini yang luar biasa. Kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara punya ESV, punya English Standard Version, bunyinya seperti ini. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before. Ya, the city authorities shouting. Ini luar biasa perkataan ini. Yang ini yang kita mau beri highlight. Dikatakan, this man who have turned the world upside down have come here also. Yang saya garis bawahi dikatakan apa? Ya, turn the world upside down. Orang yang menunggang balikkan dunia, memutar kembali kekeliruan menjadi hal yang semestinya. Nah, saya ketika terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, ketika saya dalam sebuah KKR menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kemudian saya dimuridkan oleh para pembina saya pikir kekristenan ini nggak masuk akal, saudara. Kenapa? Ya, sebelum saya kenal Tuhan, saya belajar bela diri, saya belajar caranya bertahan, saya belajar cara menyakiti orang. Ya, kalau ditampar pipi kiri, hajar. Ya, diludahin, hajar yang terjadi. Kalau apa namanya? Kalau dikata-katai dengan perkataan yang menyakitkan, saya akan balas sampai orangnya menyesal. Pernah memusuhi saya. Tetapi ketika saya terima Yesus, kakak-kakak rohani saya bicara dengan saya, Elevate. Yang terjadi mereka berkata seperti ini, kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau kamu diminta bajumu, beri jubahmu. Kalau kamu diajak jalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Kalau diajak jalan 1 mil, diberi ngajak jalan 2 mil, terus diminta baju kasih jubah, saya bisa. Tetapi ketika ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, wah, buat saya pada saat itu mustahil gitu loh. Tetapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Kristen tidak sadar bahwa mereka ketika ikut Tuhan, mereka punya standar yang tinggi. Ya, punya standar yang tinggi. Mereka diberi standar yang sangat tinggi. Makanya Tuhan Yesus bicara di Matius 5:20, jika kehidupan kekristenan kita tidak lebih baik ya, jika di kayu sune kita, jika kekristenan kita dalam perbuatan, dalam praktek kita tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, wah, ya, kita harus pertanyakan loh. Kita bisa masuk surga atau tidak? Karena standarnya tinggi. Nah, orang Kristen banyak kelirunya di situ. Nah, dan kekeliruan-kekeliruan yang sering kali diajarkan di banyak gereja itu sudah demikian parahnya. Sehingga saya yakin loh, kalau Tuhan Yesus ya datang ke dunia saat ini dan berdiri di atas mimbar, ya berkhotbah seperti khotbahnya dahulu, maka Tuhan Yesus pasti akan dianggap sebagai pembawa ajaran yang menyimpang. Ya, Tuhan Yesus pasti akan bicara kekudusan, Tuhan Yesus pasti akan bicara mengenai hidup yang bertanggung jawab, Tuhan Yesus akan bicara mengenai memindahkan hati ke surga, Tuhan Yesus akan jelas bicara seperti itu. Nah, tetapi coba kita lihat banyak, kita ambil sampling saja ketika kita buka YouTube, berapa banyak pengajaran yang keliru. Ya, stopping here jadi stopping gear, stopping gear jadi stopping here. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Nah, ada kekeliruan-kekeliruan yang saya catat ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan kata mereka, kalau disertai Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelancaran, keamanan, dan kemudahan.
Kan seperti itu, ikut Tuhan Yesus itu nyaman, itu tenang. Pada kenyataannya kita lihat loh, dari tahun 30 sampai tahun 380, baby Christian, ya, kekristenan lahir pada saat Roh Kudus turun. Yang terjadi adalah apa? Ya, justru orang Kristen ditangkap, ya, diangkap, ditangkap, dimiskinkan, ya, kemudian dianiaya, kemudian sampai dibunuh. Makanya perkataan kalau ikut Tuhan Yesus itu sama seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, takkan kekurangan. Nah, dikatakan apa? Kita akan dibaringkan ke rumput yang hijau, kita akan dapat air yang mengalir. Nah, makanya banyak orang-orang, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan sesuatu yang Tuhan Yesus tidak pernah janjikan. Nah, ini keliru jelas. Ini sangat-sangat keliru. Nah, kalau kita ngelihat orang Kristen sudah dininabobokan dengan hal yang semacam ini. Seakan-akan kalau ikut Tuhan Yesus, semuanya jalan lapang, lempeng, semuanya tidak akan ada masalah. Justru ikut Tuhan Yesus awal dari segala sesuatu masalah. Kenapa? Karena untuk hidup kudus, wah, nggak gampang, saudara. Nggak gampang seperti saya katakan tadi. Saya terbiasa dengan kehidupan yang kalau ditampar pipi kiri, saya hajar. Makanya ketika saya masuk dalam kekristenan, saya berkata pada kakak-kakak rohani saya pada saat itu, lebih baik kamu suruh saya puasa, lebih baik kamu suruh saya jalan 20 kilo, 30 kilo di panas terik matahari daripada ketika saya ditampar, saya tidak bisa membalas, saya tidak bisa meludahi, saya tidak bisa mukul kembali. Ternyata kekristenan yang benar, wah, itu banyak disalahpahami, ya, oleh orang-orang yang keliru tadi. Mereka juga mengajarkan soal ibadah, contohnya. Ibadah, mereka berkatakan ibadah itu 2 jam seminggu. Tuhan yang mereka percaya itu dikondisikan untuk tinggal di sebuah gedung yang namanya gereja. Padahal kalau kita ngelihat gereja itu apa? Gereja yaitu orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang. Nah, ini loh orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang. Dan ketika orang-orang ini masuk gedung, maka gedung itu jadi gedung gereja. Jadi kalau kita ngelihat di Indonesia ada masalah untuk mendirikan gedung gereja di daerah-daerah tertentu. Yang mereka permasalahkan gedung. Mereka bisa bakar gereja. Maaf, mereka bisa bakar gedung. Mereka bisa hancurkan, mereka bisa tidak setujui untuk izin pendirian gereja. Yang dipermasalahkan gedung. Padahal kalau kita ngomong gereja adalah orangnya. Ketika orang ini masuk ke gedung, maka gedung itu jadi gedung gereja. Mall, ketika orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang, masuk ibadah di mall, kita sewa tempat di mall, maka tempat itu jadi gedung gereja. Kalau mereka nyewa bioskop, maka tempat itu, gedung bioskop itu, selama orang-orang ini masuk, ya, maka gedung bioskop itu jadi gedung gereja. Nah, kalau itu saja sudah salah, disalahpahami, seakan-akan yang namanya gedung gereja itu adalah tempat sakral. Tuhan kita tidak pernah tinggal di sebuah tempat yang dibuat oleh manusia. Itu sudah keliru lagi. Seakan-akan Tuhan itu bisa disenangkan dengan sebuah gedung yang megah, yang bagus, yang luar biasa. Makanya sekali lagi hari-hari ini ketika kita ngomong gereja, maka standarnya sudah berbeda. Bukan lagi orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang. Tetapi kalau standar gereja seringkali sekarang tempat yang strategis, sound system yang dahsyat, yang luar biasa, ya, alat musik yang hebat, pengisi acara kadangkala harus dihiasi dengan artis-artis tertentu, pembicara-pembicara yang top 10-nya Indonesia, terus kemudian di belakang harus ada Megatron. Ya, kenapa? Karena itu adalah standar gereja modern, belum lagi lighting. Ya, saya pernah bertanya dengan seseorang, kenapa lighting di gereja kamu itu luar biasa hebat? Dan saya terkejut ketika mendengar dia berkata seperti ini, loh, Tuhan kita senang lighting. Saya tertawa, saudara, jelas keliru. Kenapa? Kalau Tuhan kita senang lighting, itu bukan Tuhan, itu laron, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi, kalau sudah soal gereja saja sudah keliru, saudara, ibadah juga pasti keliru. Ya, ibadah itu apa? Kalau kita buka di Kejadian
Kejadian pasal 2 jelas ibadah itu adalah apa? Ketika Tuhan menyuruh Adam untuk mengelola Taman Eden. Ya, ada kata abodah di situ. Abodah itu adalah apa? Apa yang kita kerjakan sehari-hari, yang kita kerjakan, dedikasinya buat Tuhan, itu ibadah. Nah, kalau hari Minggu, itu pertemuan ibadah. Nah, ini yang kita harus ngelihat. Makanya orang Kristen di banyak gereja terjebak. Mereka hanya ketemu Tuhan 2 jam, kayak wajib lapor kalau saudara mohon maaf karena saya juga pelayanan di penjara, ya kayak orang saudara besuk tahanan di penjara yang saudara hanya bisa ketemu dia 2 jam maksimal. Nah, masa memperlakukan Tuhan seperti itu yang hanya ketemu hanya 2 jam saja saudara, dan setelah itu tiba-tiba jadi Kristen ateis. Kenapa Kristen ateis? Seolah-olah tidak ada Tuhan. Mereka berkehidupan bebas saja seolah-olah tidak ada Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan diparkir di sebuah gedung namanya gereja. Padahal kalau kita melakukan segala sesuatu kita lakukan buat Tuhan, itu ibadah, pasti apa yang kita lakukan berkualitas tinggi. Nah, masalahnya kalau ibadah adalah kita melakukan semuanya kita dedikasikan buat Tuhan. Nah, Tuhannya ada di mana? Tuhannya ada di hidup kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kita. Itulah perkataan Immanuel muncul dari situ. Nah, karena Tuhan hidup dalam hidup kita, kita harus menghargai Tuhan dengan penghargaan yang sepantasnya. Gitu, yang sepantasnya. Ya, kalau Pak Jokowi saja hadir di rumah kita, kita pasti akan mengada-adakan supaya semuanya ada. Ya, kalau Tuhan kita hadir dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Roh Bapa di surga, tentu kita menghormati Tuhan dengan sepantasnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berikan standar tinggi. Kalau membunuh di dalam semua agama, membunuh di dalam semua hukum di dunia ini adalah menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, standarnya tinggi, ya. Bukan lagi menghilangkan nyawa orang, tetapi apa? Jika kamu membenci saudaramu, kita sudah membunuh. Ya, berzina juga seperti itu. Jika engkau melihat wanita dan mengingininya, dalam pengertian dengan bahasa aslinya, jika kamu melihat wanita dan tergeraklah syahwatmu, engkau sudah berzina. Makanya kalau ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus betul-betul jaga hidup sungguh-sungguh supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini kita baru bisa mengerti gedung gereja, ibadah, pujian, penyembahan, kita baru bisa taruh pada posisinya dan tidak keliru lagi. Nah, orang-orang Kristen itu banyak kekeliruan di situ. Pujian, penyembahan. Saya lihat ada orang-orang yang ketika saya keliling lihat orang-orang yang pinter nyanyi, ada suku-suku tertentu yang pinter nyanyi gitu loh. Tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang maaf, gila hormat, yang hanya bisa disenangkan lewat lirik, lagu, nada, dan instrumen. Karena pujian penyembahan seperti dikatakan dalam Yohanes 4, proskuneo, itu bicara mengenai apa? Memberi penghargaan tertinggi. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita memberi penghargaan yang sepantasnya, yang sepatutnya kita beri penghargaan yang tertinggi bagi Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi, kalau dikatakan memberi penghargaan, itu kadang-kala kita akan apa? Menghancurkan prinsip-prinsipnya orang mengenai pujian penyembahan yang seolah-olah mereka berkata intim dengan Tuhan mereka identikan dengan menyanyikan lagu pelan, menyanyikan lagu yang dalam tanda petik mereka katakan worship gitu loh ya. Padahal worshipnya kita adalah kita menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya penyembahan itu, proskuneo itu, menurut saya, menurut ketepatan yang ada adalah apa? Iya, menghargai Tuhan adalah apa? Penyembahan bahkan bisa dilakukan tanpa musik, tanpa nada, tanpa lirik, tanpa instrumen. Bisa berarti kekudusan kita, bisa berarti ketaatan kita. Itu keren sekali, Elevate. Nah, kita ngelihat lagi ya, kekeliruan yang lain ini mungkin bisa saya khotbahkan ke depan
ke depan lagi untuk banyak kekeliruan-kekeliruan yang terjadi ya. Banyak orang kalau kita memahami keliru, wah kita akan hancur. Kalau kita memahami, kita akan melihat kerusakan-kerusakan kekristenan itu banyak dimulai dari sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya sebagai seseorang yang pernah belajar fisika dan matematika, ketika ada orang bicara mengenai kekeliruan ya, mengenai bumi datar, bumi bulat, itu juga saya juga ketawa. Kenapa? Kalau kita mempercayai bumi datar, maka beberapa teori fisika kita akan berubah. Dan kalau udah teori fisika kita berubah, pasti udah kacau balau. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu bagian yang sebelum saya tutup, yang saya highlight mengenai kekeliruan ya. Saya akan bacakan ayatnya ya. Saya akan bacakan ayatnya. Dikatakan Matius 10 ayat 34 ya. Nah, dikatakan seperti ini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita buka kemudian Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, kita ngelihat, dikatakan gini, kekristenan itu agama kasih. Kekristenan itu agama damai. Makanya kita seringkali dikatakan agama damai. Tetapi justru firman Tuhan berkata apa? Tuhan datang itu bawa pedang. Ya, Tuhan Yesus datang bawa apa saudara? Pemisahan. Diperjelas dengan Lukas 12 ayat 53. Mereka akan bersaling pertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, Matius 10 ayat 36 saya kembali lagi supaya kita bisa melihat kekeliruan yang terjadi ya. Matius 10 ayat 36 dikatakan apa? Sebenarnya ini kutipan dari perjanjian lama. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan perhatikan. Jadi jikalau Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang, yang Yesus maksudkan adalah apa? Akibat dari kedatangannya jadi manusia di Filipi 2:5 sampai 9, Yesus jadi manusia, ya, mati untuk menebus dosa kita, ya, akibat dari kedatangan Tuhan Yesus, akibat dari pengampunan dosa, akibat dari kita mengikuti Yesus adalah apa? Ya, pemisahan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dikatakan bukan berkata, wah kita harus musuhi orang tua kita, tidak, tetapi akibatnya ya akan ada pemisahan dan itu sebenarnya terjadi ya pada saat orang Kristen awal, orang Kristen mula-mula dalam sejarah kita melihat ada ayah yang menyerahkan anak, anak yang menyerahkan ayah ya, ada suami yang menyerahkan istri untuk apa? Ditahan oleh kekaisaran Romawi dan itu yang terjadi. Ya, itu maksudnya apa? Kita harus mencintai Yesus lebih dari siapapun juga, bahkan lebih daripada darah dan daging kita sendiri. Jadi mengasihi Tuhan Yesus itu bukan yang terutama. Tuhan Yesus itu bukan prioritas, tapi Tuhan Yesus itu satu-satunya. Untuk ke arah sana, saudara, digambarkan sebagai pedang. Dan itu memang tidak gampang. Makanya saya berkata seperti ini, kekristenan itu hanya untuk pemberani, saudara. Berani untuk apa? Berani untuk kehilangan segala sesuatunya. Berani untuk apa? Berani untuk tidak nampak. Sehingga kita harus berani berkata, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Kita ikut Tuhan Yesus, harusnya kita tidak punya motif apa-apa. Ya, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi karena ketika mereka datang ke Tuhan Yesus ya, mereka datang ke Tuhan Yesus menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Raja. Sebenarnya yang terjadi bukan menjadikan Tuhan dan Raja, tetapi mereka menjadikan Yesus itu sebagai dewa yang mencukupkan kebutuhan mereka, mencukupkan kebutuhan keamanan, kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Lupa kalau harga kita telah lunas dibayar. Ya, artinya kalau dalam pengertian frame-nya, pengertian firman Tuhan-nya, kita jelas mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa itu seperti sebuah perdagangan budak ya, yang kita sudah dibeli dengan Tuhan ya. Sebelumnya kita milik iblis.
Ya, sebelumnya kita milik setan. Ketika sudah dibayar sama Tuhan, kita menjadi miliknya Tuhan. Kita sebenarnya sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita. Tapi permasalahannya ketika orang Kristen ya mengaku percaya Yesus dan beragama Kristen, permasalahannya adalah Yesuslah yang disuruh melayani mereka. Suruh jaga malam kalau mau tidur, terus kemudian sampai dalam doanya suruh kirim sepasukan malaikat. Itu luar biasa, Saudara. Terus kemudian kalau lagi ujian supaya bisa lulus, terus kemudian suruh mencukupkan cicilan-cicilan dan lain sebagainya. Nah, ini loh yang terjadi. Ya, ini loh yang terjadi. Lupa kalau harga kita telah lunas dibayar. Berarti kita punya majikan agung, yaitu Tuhan Yesus, dan kita ini hamba, atau kalau saya tidak berlebihan, saya harus katakan apa? Ini budak, kita ini budak. Nah, keliru kan? Keliru. Nah, inilah yang terjadi. Keliru ini sudah mengakar, sudah mendasar, dan harus dihentikan. Dihentikannya dari kita. Tuhan kita itu senang kalau kita hidup yang bertanggung jawab. Tuhan kita itu senang kalau kita kejar kekudusan. Tuhan kita senang kalau kita melabuhkan hati kita di langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu, Saudara, ya, elevate. Saya ajak saudara untuk serius dengan Tuhan. Kenapa? Untuk menghentikan kekeliruan yang sudah berabad-abad. Kita perlu keberanian. Kita perlu keberanian untuk jadi benchmark, untuk jadi tolok ukur. Sehingga orang ketika melihat kita, pada satu ketika, mungkin saat ini mereka menyesat-nyesatkan kita. Tapi pada satu ketika, mereka akan berkata, itu loh kekristenan yang benar. Jadi ayo elevate, saya ajak maju, ya, bersinar di tengah kegelapan, jadi garam di tengah pembusukan yang luar biasa, dan jadi benchmark-nya Tuhan. Ya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ternyata kami banyak keliru. Dan kekeliruan itu harus tentunya dikembalikan ke kebenaran, ke standar yang semula. Sehingga kekeliruan-kekeliruan itu akan betul-betul jadi pulih kembali. Supaya orang-orang di sekitar kami melihat kekristenan yang benar lewat hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan akan selalu berbicara keras di hati kami dan di roh kami. Sehingga kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengarkan saja. Terima kasih untuk sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCL KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu